Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah kalau pada khotbah pada hari Minggu ini saya berbicara sedikit tentang SPD. SPD didirikan tahun 1875. Beberapa saat kemudian tahun 1912 SPD masuk di wilayah Indonesia. Mula-mula itu di NTT, sesudah itu menyebar sampai di daerah Nusa Tenggara yang disebut Nusa Tenggara, yakni NTT, Bali, Lombok, Sumbawa. Dan tahun itu, tahun 1912, SPD masuk pertama di Laburus Timur, satu tempat kecil, dan kalau saya menyebutkan Laburus itu banyak orang NTT pasti mengenal. Kenapa? Karena memang penyebaran Injil yang paling pertama di wilayah NTT, terlebih di wilayah Nusa Tenggara, adalah SPD. Karena itu orang-orang NTT itu merasa SPD sangat berjasa untuk penyebaran kabar gembira, penyebaran iman Katolik di wilayah itu. Dan masing-masing tempat ketika tanggal 15 Januari itu datang, itu memiliki kekhasan tersendiri untuk merayakan hari ulang tahun kematian Santo Anopus Jansen. Mungkin kita bisa bertanya, kenapa hari ulang tahun kematian itu dirayakan? Dan hingga saat ini bukan hari ulang tahun kelahiran, tetapi justru hari ulang tahun kematian. Mengapa dirayakan? Karena tahun atau tanggal itu merupakan batas akhir di mana dia hidup sebagai seorang yang menyebarkan kabar gembira, ataukah dia hidup sebagai seorang manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin tidak banyak di antara kita tidak cukup mengenal SPD, SSPS, SSPS AP. Dua serikat itu merupakan serikat aktif, SPD dan SSPS. Sedangkan satu serikat AP, adorasi abadi atau penyembah abadi itu, yang salah satu biaranya ada di Luteng. Mereka ini secara khusus siang malam berdoa di depan sakramen Maha Kudus bergantian, tidak pernah melepaskan sakramen Maha Kudus itu tinggal sendirian. Doa-doa mereka secara sangat khusus, yang pertama untuk SPD dan SSPS, karena dua serikat ini dua serikat aktif. Dan di samping itu mereka juga mendoakan siapa saja yang meminta doa dari mereka. Tetapi ketika mereka meminta doa, mereka tidak bertemu langsung dengan para suster itu. Hanya seorang pembantu yang menerima intensi wujud itu, tapi mereka tidak kelihatan. Mereka hanya kelihatan di depan sakramen Maha Kudus, karena mereka mengkhususkan diri menyembah sakramen Maha Kudus itu untuk menyatakan bahwa mereka mengabdi Allah dan juga mendoakan dunia dengan segala keperluan, kebutuhan, dan menghapus dosa-dosa dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap komunitas kami, baik SPD maupun SSS atau adorasi abadi itu, merayakan hari ulang tahun kematian Santo Anopus Jansen itu dengan sangat pas. Maka yang lain berpiknik, yang lain harus mengikuti refleksi, hal hanya harus diberikan, dialami. Dan semuanya ini menyatakan bahwa Anopus Jansen itu seorang yang beriman.
Dia itu adalah seorang pribadi yang percaya sungguh, dan bahkan walaupun dia dicemoohkan oleh banyak orang waktu pendirian Serikat Sabda Allah SBD, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia ini berasal dari satu lingkungan sederhana di kota atau desa Koch di Jerman. Ketika dia mendirikan Serikat Sabda Allah, dia tidak mendirikan serikat ini di tempat di mana dia lahir, tetapi justru di luar tempat di mana dia lahir. Itu membuktikan satu tanda bahwa dia harus bermisi. Dia harus keluar dari tempat di mana dia dibesarkan dan dilahirkan di sana. Karena itu dia mendirikan SD dan SSPS itu di luar Jerman, yakni di Belanda, satu kota kecil, desa kecil, Steen. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih, ketika melihat tempat di mana Adolphus Jansen tinggal, itu sangat sederhana. Tempat tidurnya pun masih ada hingga saat ini. Karena itu para imam SD yang sudah berusia 10 tahun imamat diberi kesempatan hadiah untuk pergi ke tempat di mana Adolphus Jansen dilahirkan dan ke tempat di mana Adolphus Jansen mendirikan serikat itu, yakni Steen. Suasana di tempat di mana dia tinggal sangat sederhana. Tempat tidurnya pun bentuknya pendek sekali. Kelihatan bahwa dia itu orangnya tidak tinggi. Lalu sangat sederhana dengan lampu, yakni lampu lampera, di mana setiap malam, setiap hari dia berdoa kepada Tuhan dengan cara dia. Dan ketika dia mendirikan Serikat Sabda Allah, ada sekian banyak orang yang berusaha untuk menggagalkan, karena tidak mungkin untuk mendirikan satu serikat besar ini yang dinamakan serikat misi. Dari mana kau bisa mendapat uang? Dari mana kau bisa menghidupi mereka semua ini? Bagaimana kamu bisa membiayai misionaris-misionaris ini sampai ke negeri timur, negeri yang paling jauh? Tetapi Adolphus Jansen berbesar hati. Dia selalu percaya bahwa apa yang dikerjakan dengan tangan Allah, kepercayaan penuh pada Allah, tidak mungkin gagal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja ini merupakan satu ajaran yang ditinggalkan oleh Adolphus Jansen kepada semua kita. Percaya penuh kepada Allah, karena apa yang dikerjakan bukan sesuatu yang merupakan hak pribadi, bukan untuk menonjolkan diri, tetapi dia bekerja untuk daerah misi. Karena itu dia mempersiapkan sekian banyak misionaris, lalu mengirim mereka ke daerah misi. Dan waktu itu sekian bulan, bahkan sampai dengan tahun mereka harus berlayar untuk sampai ke wilayah NTT, lalu masuk di wilayah Laburus. Saudara-saudari yang terkasih, baiklah kita pada hari ini merefleksikan dan merenungkan apa yang sudah dikerjakan oleh Allah sebagai karya besarnya dalam diri Adolphus Jansen. Dan saya yakin itu sudah berpindah ke dalam hati dan kehidupan kita. Kita juga menjadi misionaris kecil. Karena itu orang yang ditekal merantau, itu orang yang berisi. Kenapa orang yang suka merantau? Orang katakan orang yang ada mana kecuali di luar semua. Untuk menyatakan bahwa di mana-mana ada orang yang tetapi satu hal yang diingat, bahwa mereka itu menjadi misionaris. Mereka yang bekerja untuk kepentingan banyak orang dengan caranya sendiri. Dan terlihat bahwa orang-orang NTT walaupun suaranya jelek-jelek, tapi tampil bisa bernyanyi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan telah berkarya dalam hati dan kehidupan kita. Bisa saja kita diminta untuk menunjukkan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kita harus punya keberanian khusus untuk memperlihatkan dan menunjuk
bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yohanes menunjukkan itu. Maka semua kita diberi tugas dan tanggung jawab juga untuk menghadirkan Tuhan dan menunjukkan Tuhan itu anak domba Allah itu kepada siapa saja di sekitar kita. Semoga doa-doa kita pada hari 1 Agustus yang ini berkenan kepada Allah dan membuahkan hasil untuk karya misi SPD, SSPS dan AP. Semoga.